Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Bustari, silakan Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah hanya ingin klarifikasi. Apa sih yang dimaksud dengan Agile Core dan Agile BAU? Ya, apa itu bedanya? Dan yang kedua, apa challenges selama ini dalam membangun dan mengembangkan talent di organisasi? Terima kasih. Bisa ke slide-nya, Mas Akid? Slide yang tadi Agile Core. Mungkin sambil supaya slide yang di tengah kayaknya. Slide deh, ya, bukan yang tadi, Ya, satu klik lagi. Nah ini. Oke. Ini sebetulnya terminologinya salah satu partner kita. Bisa jadi setiap orang, setiap partner punya terminologi beda-beda, Bu Bestari. Nah gini. Jadi kalau kita bicara agile eksperimental itu sebetulnya kalau kita lihat di kondisi organisasi secara keseluruhan. Biasanya di fungsi IT, biasanya bekerja bersama project. Projectnya ada misalkan support network, support sales, support marketing, support HR, orang-orangnya dipindah-pindahin. Tapi cuma di IT aja. Tapi selebihnya itu business as usual, mengikuti struktur organisasi. Nah, kalau di Agile at Core, itu sebetulnya belief-nya Excel itu bahwa ada orang yang bisa di-agile-kan, ada yang bisa dipindahkan ke squad-squad, ada yang nggak bisa. Menurut kita tuh ada yang seperti itu. Misalkan nih, ada beberapa fungsi share, misalkan di finance, itu ENP lah, account payable itu dibulak-balik juga nggak bisa dibikin squad. Gimana ceritanya? Nanti kontinuitas dari data yang diberikan nggak akan konsisten. Nggak ada tuh yang namanya finance, tak selesai, nggak bisa sepanjang tahun sebenarnya. Nah, kita tuh beliefnya tuh ada fungsi yang bisa diajalkan, disebutkan, dan yang tidak. Nah, menurut terminologinya Etikerni, partner kita, populasi itu sekitar 20-50% dari seluruh organisasi yang bisa diajalkan. Jadi saya itu sekarang tuh Bu Bustari di stream bisnis itu saya pilih yang kira-kira customization-nya itu tinggi, kreativitinya tinggi, itu saya taruh di Agile. Kenapa? Karena perubahan itu cepat banget. Hitungannya kan kalau kita bikin squad itu kan Scrum itu tiap hari tuh, bahkan sehari bisa 2 kali. Itu kalau begitu dapat inputan dari customer, dapat tuh lewat Medallia, itu langsung dirubah. Jadi kalau production-nya biasanya kita siklusnya 3 bulanan atau 6 bulanan, sekarang tuh kurang dari 1 bulan udah ada perubahan. As fast as that. Jadi itu kita pilih di fungsi-fungsi yang drive terhadap customer. Apa itu aja, yang frontliner aja enggak. Saya untuk fungsi-fungsi, maaf ya saya pakai konteksnya Excel. Di Excel itu kan kita suka bangun tower dan kita nggak boleh salah investasi. Udah beli tanah, naikin tower, nggak taunya salah. Nah, jadi kemampuan kita untuk mengambil keputusan cepat, akselerasi pembangunan cepat, itu harus lintas fungsi. Nah, itu pun saya bikinkan SWOT. Jadi sekarang itu nggak ada project business plan tahunan, saya mau bikin 2000 tower, enggak. Sekarang tuh di setiap minggu saya mau nambah 5 site, mau tambah 10 site. Itu diobrolin oleh grup kecil. Dan itu akseleratif banget. Itu bagus banget untuk membuat proses decision making itu improve-nya luar biasa. Itu ya. Nah, yang terakhir Agile SBAU ini bisa konsultan. Kalau konsultan di misalkan di Strategic End atau di McKinsey itu biasanya mereka udah project based. Jadi balance sheet kita itu harus ngikutin. Oke, saya sebagai karyawan, ada project ini nih di Malaysia, saya mau ikut untuk berapa bulan. Nanti di time sheet-nya ditulis. Jadi udah benar-benar daily life-nya itu semuanya udah BAU. Saya boleh komen sedikit, Pak? Kalau ya, begitu struktur organisasinya itu sangat fleksibel dong ya. Jadi it's more gitu ya. Iya. Jadi nanti Bu yang harus kita pikirkan itu adalah pertama organisasi. Terus kedua bagaimana kita menghitung performance. Yang ketiga bagaimana kita mereward.
Karena yang ketiga apa Pak? Reward, memvalue, Oke. memberikan recognition. Ya. Karena nanti yang akan memberikan recognition itu bukan atasan kita yang konvensional, tapi atasan squad yang akan memberikan penilaian itu. Dan itu uangnya harus dikasihin ke mereka. Itu yang sekarang saya lagi ribet pusing gimana alokasi budgetnya. Tapi saya pikir itu diskusi yang menarik untuk experience gimana kita mengakomodasi bisnis, tapi turunannya HR harus dinilai. Itu one of the challenge ya. Kita tuh kemarin tuh udah 15 squad Bu. 15 squad sama tribe-nya ada 3. Hari ini kita rencana mau tambah lagi sampai 48 squad. Jadi from the employees itself, jadi mereka juga kita tuh sekitar 91% lah. Yang 9% enak, udah malas, udah kagak mau. Yang 91 supported. Wow. That kind of approach. Jadi karena apa? Karena orang juga sebel juga sih sama birokrasi. Harus lapor bos segala macam. Mendingan kita tolong sama teman. Yang kedua, challenge ya, talent. Ya kalau talent mah standar bulah. Jadi yang susah itu adalah pada saat kita over promise. Itu yang paling susah itu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ternyata yang namanya turunannya talent ujungnya jadi successor, ujungnya jadi appointed promosi, itu nggak selalu seindah seperti itu. Jadi dunia itu tidak seindah warna aslinya gitu ya. Jadi itu yang paling nyebelin gitu. Jadi sering conversation seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah dari sisi leader. Yang paling nyebelin itu adalah sesuatu. Di awal tuh udah disepakati bahwa ini adalah talent nih, bahwa ini adalah successor, bahwa ini perlu develop. Begitu ada makan, kagak dipilih Bu. Nah itu kan sebel banget. Ya kan sama lah, kita juga sama lah. We face that situation. Nah mungkin yang saya experience saya yang tadi yang pertama pahit di depan, kalau buat leader saya kunci. Saya kunci. Setiap proses di mana appointed sampai development sampai nanti deployment, itu saya kunci tuh komitmennya tuh. Dan harus diformalize sehingga nggak bisa lari tuh. Bisa gitu. Tapi itu baik, terima kasih. Ya, sama makasih Bu Bestari.